Hai, kembali lagi bersama kami dari tim KKN 46 Desa Sukadamai. Hari ini kita bakal ngebahas tentang dana keluarga. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Giovanni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Adapun hari ini kita bakal membahas mengenai mengelola dana keluarga nih. Yang pertama kita akan membahas tentang cash flow rumah tangga. Yang kedua kita bakal membahas mengenai prioritas keuangan rumah tangga. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai dana darurat. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai cash flow. Apa sih cash flow itu? Cash flow atau arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk pendapatan dan arus kas keluar biaya-biaya. Cash flow atau aliran uang keluarga dapat dilihat dari seberapa banyak penghasilan kita dan berapa banyak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cash flow ini dapat diatur dengan cara mengutamakan kewajiban terlebih dahulu. Misalnya, saat gajian, bayarkan terlebih dahulu pajak dan zakat. Hari berikutnya, bayar cicilan maupun hutang. Intinya, kita harus nentuin skala prioritas dulu untuk setiap pengeluaran yang ada ya. Lalu, sisihkan untuk tabungan jika kita memiliki tabungan pendidikan, asuransi, haji, pensiun, atau bahkan liburan. Setelah itu, saatnya membayar tagihan bulanan seperti SPP, listrik, air, gaji ART, dan lain-lain. Setelah semua kewajiban terpenuhi, baru kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk mengatur cash flow, ada upaya yang bisa dilakukan nih. Yang pertama, buat budget sesuai pemasukan atau mengatur estimasi terlebih dahulu. Ini salah satu contohnya dan ini disesuaikan lagi sama skala prioritas masing-masing keluarga dan pendapatan keluarga ya. Yang pertama, dapat kita alokasikan untuk cicilan hutang sebesar 30%, untuk menabung minimal 10%, untuk zakat atau perpuluhan sebanyak 2,5-10%, untuk rumah tangga sebesar 30%, untuk anak sebesar 15%, dan untuk liburan sebanyak 5%. Hal ini tentunya disesuaikan dengan pendapatan masing-masing keluarga dalam mengalokasikan dana tersebut. Selain mengatur estimasi, ada juga nih hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengatur cash flow rumah tangga. Yang pertama, sering mencatat pengeluaran. Setelah terjadi transaksi, biasakan catat setiap pengeluarannya ya mams. Hal ini akan mempermudah ibu-ibu sekalian untuk melihat pengeluaran bulanan. Nah, dalam pencatatannya dapat ditulis di buku atau bisa juga dicatat di HP agar lebih efisien ya. Yang kedua, komunikasikan dengan pasangan. Membicarakan uang dengan pasangan adalah kunci utama agar dapat sejalan, sevisi, dan semisi dalam pengelolaan keuangan, sehingga tujuan dan mimpi keluarga dapat tercapai. Jika hanya suami yang bekerja, usahakan agar istri juga mengetahui besaran gaji suami ya. Tentukan bersama alokasi keuangan keluarga untuk kebutuhan harian, besaran tabungan, hingga rencana jangka panjang seperti membeli rumah maupun pendidikan anak. Jika masing-masing memiliki hobi atau kebutuhan tersier yang berbeda, sepakati anggaran masing-masing agar tidak menjadi sumber perselisihan. Yang ketiga, review keuangan secara berkala atau evaluasi tiap bulannya bersama dengan pasangan. Disiplin menerapkan prinsip keuangan keluarga tentu tidak mudah, khususnya jika penghasilan tidak tetap ataupun penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran. Yang diperlukan adalah melakukan review keuangan secara berkala agar dapat mengetahui kondisi keuangan keluarga kita. Jangan ragu untuk mengubah alokasi anggaran keluarga selama cicilan tidak melebihi 35% pendapatan. Setelah memahami mengenai cash flow rumah tangga, kita akan membahas mengenai prioritas keuangan. Dalam mengelola dana keluarga, tentunya setiap keluarga memiliki keinginan dan tujuan di masa depan. Nah, dalam memenuhi keinginan tersebut, tentunya setiap rumah tangga harus menyusun prioritas keuangannya. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kita dalam menentukan prioritas keuangan. Yang pertama, menentukan prioritas. Dari cita-cita atau keinginan yang ingin kita capai, kita harus menyaringnya sesuai dengan kebutuhan kita, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, mencatat aset yang kita punya. Dalam mengatur keuangan keluarga merupakan hal yang penting karena setiap aset tersebut memiliki value masing-masing, baik itu rumah, mobil, sepeda, tabungan, dan bahkan perhiasan. Yang ketiga, mengatur pos keuangan. Kenyataannya masih sangat sulit untuk mengatur pos pemasukan dan pengeluaran dana di tiap rumah tangga. Oleh sebab itu, hal ini perlu diperhatikan agar tiap rumah tangga dapat menentukan skala prioritas yang ingin dicapai. Yang keempat, menyusun rencana. Dalam menentukan prioritas, tentu saja menentukan rencana mengenai dana yang diperlukan sangat penting untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan. Yang kelima, strategi mencapai. Strategi untuk mencapai cita-cita dan kebutuhan kita dapat dilakukan dengan cara menabung, kerja tambahan, membuka bisnis, dan bahkan melakukan investasi. Dalam prioritas keuangan, kita juga harus memperhatikan prioritas tujuan kita. Jadi, dengan prioritas tujuan ini, kita sebagai keluarga bisa menentukan tujuan-tujuan yang ingin kita prioritaskan. Adapun berikut hal-hal yang harus kita prioritaskan berdasarkan skala waktu. Yang pertama, dalam jangka pendek.
Misalnya, dalam setahun ke depan kita mau menyediakan dana darurat minimal dengan menyisihkan 6 kali gaji kita. Kemudian, kita juga akan menyiapkan dalam jangka menengah. Jadi, untuk 5 tahun ke depan, kita punya rencana untuk baik itu membangun rumah, menyiapkan biaya sekolah anak, untuk traveling bersama keluarga, dan bahkan untuk memulai bisnis baru. Yang terakhir, prioritas jangka panjang. Nah, menentukan prioritas untuk jangka panjang ini, misalnya untuk 10 tahun ke depan, sangatlah penting. Kenapa dikatakan penting? Tentunya dengan menentukan prioritas jangka panjang dapat membantu kita untuk menentukan ketersediaan biaya prapensiun dan ekspansi bisnis kita. Setelah kita mempelajari mengenai cash flow rumah tangga dan prioritas keuangan, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dana darurat nih. Dana darurat atau emergency fund dalam sebuah keluarga memiliki peran yang penting, khususnya dalam keadaan-keadaan genting. Dana darurat adalah sumber uang yang dialokasikan dari penghasilan individu untuk disisihkan, namun dapat digunakan sewaktu-waktu ketika keadaan mendesak. Asal dana bisa berasal dari penghasilan utama, penghasilan sampingan, maupun gabungan keduanya yang dikumpulkan baik secara kontan maupun bertahap. Salah satu fungsi dari dana darurat ini contohnya bisa dapat digunakan dalam keadaan COVID-19 saat ini. Dana darurat ini dapat dialokasikan untuk apa aja sih? Dana darurat ini dapat dialokasikan untuk dana pendidikan. Nah, dana pendidikan ini merupakan hal yang penting agar anak-anak kita boleh memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki kualitas yang unggul. Yang kedua, untuk dana kesehatan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh sebab itu, untuk menyediakan dana darurat kesehatan sangatlah penting agar kita bisa berjaga-jaga ketika ada keadaan yang mendesak. Nah, untuk yang terakhir, dana darurat juga dapat dialokasikan sebagai jaminan di hari tua. Jadi, tentunya dalam mengatur keuangan keluarga, ada banyak hal yang harus diperhatikan nih. Mulai dari mengatur cash flow rumah tangga, menentukan prioritas keuangan, hingga menyediakan dana darurat. So, tetap semangat dalam mengelola dana keluarga tiap masing-masing rumah tangga ya, agar setiap cita-cita dan keinginan keluarga boleh tercapai sesuai dengan kebutuhan yang ada. Terima kasih semua, semoga ilmu ini bermanfaat. Salam damai dari tim KKN 46 Unmul Desa Sukadamai.